Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan edukasi kepada para trader ya yang baru bermain di dunia kripto maupun yang sudah lama. Jadi bahwa trader itu teman-teman memang betul-betul harus didasari dengan ilmu, yaitu ilmu analisis ya. Baik analisis secara fundamental, analisis teknikal, dan juga yang ketiga selalu update ya dengan news-news yang berkembang ya, sehingga yang dapat mempengaruhi naik dan turunnya harga kripto atau market ya teman ya. Seorang trader yang cerdas ya, tentunya dia mempunyai strategi-strategi yang brilian dalam mengambil tindakan sebelum mengeksekusi, melakukan open posisi masuk ya atau beli kripto ya, dengan melakukan analisis secara cermat sebelum melakukan tindakan ataupun eksekusi tersebut. Dan juga dengan didasari ilmu, para trader bisa menganalisa atau memilih yang mana token-token potensial ataupun koin-koin yang potensial ya, yang layak atau yang wajib untuk di hold jangka panjang, dan juga ada yang tidak penting untuk di hold jangka panjang, bisa hold dalam hitungan bulan ya, minggu ya, untuk mencapai yang namanya profit. Dan juga para trader ada juga yang bermain di dunia kripto itu untuk mencari profit sesaat, yaitu membeli token hanya di hold dalam hitungan hari ataupun hitungan minggu, karena target mereka untuk mencapai goal ya, untuk mendapatkan profit dengan hitungan hari ataupun minggu. Itu yang dinamakan dengan scalper atau teknik scalping dalam mencari profit. Tinggal para trader dalam menentukan goal atau profit ini ya dengan cara masing-masing yang diterapkan oleh para trader itu sendiri. Tentunya untuk menjadi trader yang selalu profit dan kebanjiran dengan profit itu membutuhkan analisa yang secara cermat dan didasari dengan ilmu-ilmu analisis ya. Dan tentunya para trader diwajibkan untuk belajar secara mendalam. Yang jelas dengan analisis itu kita bisa menentukan mana token yang potensial atau koin yang potensial yang akan diperdagangkan, dan juga dengan analisis itu kita bisa menentukan open posisi masuk untuk beli serta open posisi yang tepat untuk jual di saat market pump atau big pump ya. Kebanyakan trader ketika dia membeli suatu kripto, kemudian kripto yang dia beli pump atau big pump, mereka menahan tidak akan menjual token tersebut sebelum mencapai target yang dia inginkan, tanpa menganalisis ya market posisi jenuh naik ya dan akan berbalik arah ke turun atau bearish. Dia tidak melakukan analisis itu, dan dia para trader tetap bersikeras untuk menahan barang, tidak melepas karena dia ingin menuruti hawa nafsunya sesuai dengan target profit yang dia inginkan. Seumpama dia beli 1 juta, sudah pump 500%, artinya uang 1 juta sudah jadi 5 juta, dia masih menahan karena impian dia mempunyai kebutuhan 20 juta rupiah. Karena uang 5 juta bagi dia belum bisa memenuhi kebutuhan dia. Seumpama dia punya hutang atau punya kebutuhan yang penting yang mendesak sekitar 20 juta, sehingga profit di depan mata 5 juta ya itu tidak diambilnya. Harapan dia token ini masih berpotensi akan big pump lagi, karena dia menggunakan praduga hawa nafsu dia, main tebak-tebakan ya. Sementara market sudah jelas menunjukkan indikasi ya dari analisis teknikal
candlesticknya sudah jenuh naik, ya, artinya yang beli sudah jenuh, dan ini market siap-siap akan berbalik arah ke bearish atau ke tren turun, ya. Sehingga para trader yang sudah profit, ya, tidak mengambil profit tersebut, maka profit yang sudah di depan mata 5 juta yang tadi ya sudah nyata, ya, sudah bisa memenuhi kebutuhan kita, lantas hilang akibat market berbalik arah ke tren turun atau downtrend, ya, market berbalik arah ke bearish. Nah, inilah teman-teman, butuhnya kecermatan seorang analisis, ya, seorang trader dalam menyikapi suatu market di saat bullish maupun di saat bearish. Jadi untuk pemula, makanya saya terus setiap konten saya upload dan saya promosikan, ya, mengenai kelas saya. Jadi untuk pemula, di kelas saya itu diajarkan semua, ya, analisis dan juga cara memilih token-token yang potensial dan menentukan open posisi masuk dan open posisi jual agar banjir profit. Nah, teman-teman bisa melihat nomor WA saya di deskripsi channel saya atau di tab komunitas channel saya, ya, atau ditentang. Itu akan diajarkan. Tentunya teman-teman, belajar dunia kripto ini, ilmu edukasi ini tidak bisa bin salabin abrakadabra, ya. Tidak bisa dipelajari dalam waktu 1 minggu langsung dapat ilmu. Butuh proses, ya. Mungkin 1 bulan bagi yang cerdas, ya, yang cepat nangkep, mungkin 2 minggu sudah bisa. Ada yang bertahun-tahun, tergantung dengan tingkat kecerdasan otak kita. Ada yang lambat nangkap, ya berarti prosesnya agak slow, ya. Tetapi langsung praktek. Jadi tidak ada guna ilmu kita hebat menganalisa, memilih token tetapi tidak praktek. Jadi praktek yang penting itu, ya. Nanti di samping mempunyai ilmu analisis, nanti teman-teman mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari hasil praktek teman-teman trading. Nanti teman-teman banyak mendapatkan ilmu juga dari hasil praktek, hasil riset. Nah, itulah yang paling berharga. Nanti dikombinasikan antara ilmu analisis yang teman-teman punya, ya, tentang analisis kripto, dikombinasikan dengan pengalaman-pengalaman yang teman-teman temukan tiap hari, dan itu merupakan pengalaman berharga. Nah, dengan pengalaman itulah teman-teman akan kombinasikan sehingga teman-teman akan menemukan yang namanya titik goal dalam bermain kripto, ya. Seperti teman-teman, saya beri contoh, seumpama teman-teman trading spot di Indodax untuk mencapai penghasilan harian, itu teman-teman harus fokus di satu exchange, tidak bisa bermain di banyak exchange. Kalau banyak exchange teman-teman tidak akan fokus. Seumpama teman-teman fokus di Indodax, main saja di Indodax, ya. Agar apa? Agar tiap hari kita praktek trading spot di Indodax, akhirnya kita memahami setiap karakter koin-koin yang ada di Indodax. Karena tiap hari koin itu fluktuasinya aktif, ya, dan ada yang tidak aktif. Nah, mana yang aktif nanti teman-teman bisa saring di antara koin yang banyak, ya, ratusan koin yang ada di Indodax, teman-teman akan saring mana token yang potensial atau koin yang potensial yang bisa dimainkan untuk di scalping, untuk mengambil profit singkat. Di situ kita bisa menganalisa karena kita tiap hari trading berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya kita hafal dengan karakteristik token-token atau koin-koin yang ada di Indodax untuk di scalpingkan. Kalau ada token atau koin yang tidak aktif fluktuasinya, untuk apa kita mainkan? Untuk apa kita beli? Nah, yang aktif inilah nanti dengan sendirinya teman-teman paham menganalisa teknikal, ya, dan juga karakteristik dari token tersebut dengan aktifnya fluktuasi yang dilakukan oleh token tersebut tiap hari. Seumpama koin CBG, saya beri contoh. CBG ketika dia mau pump, perhatikan candlesticknya sebelum 3 jam, 4 jam, atau sehari sebelumnya dia akan pump. Itu sudah kelihatan nyata, ya. Makanya saya sering profit kalau main spot. Ya, tinggal kita hawa nafsu, jangan terlalu lepas kontrol, belinya banyak-banyak, all in, nah itu akan beresiko sangkut. Harus mainnya step by step, masuknya, ya, harus dengan cermat dan cerdas, strategi, dan juga jangan nafsu. Jika sudah cuan, cepat take profit sebagian whole, ya. Nah, seperti CBG, candlesticknya kita sudah paham kalau dia mau pump atau dia akan berbalik arah, itu sudah kelihatan.
Kalau teman-teman tidak menguasai membaca candlestick, cukup dengan karakteristik. Tetapi kalau sudah bisa membaca candlestick, apa yang akan terjadi ya untuk di 1 jam ke depan, 3 jam ke depan, dikombinasikan dengan karakteristik yang teman-teman amati candlestick koin-koin tersebut, maka teman-teman akan lebih mantap lagi dalam menganalisa dan sering sekali benar daripada yang salah. Bisa teman-teman 10 analisa paling 1 atau 2 yang salah, 8-nya benar. Itu ya. Seperti koin lain, seumpama koin seperti di Indodax itu ada koin yang namanya koin ZIL. Koin ZIL itu karakteristiknya sudah kita kenal. Dia tidak gaspol kalau pump, dia step by step. Kalaupun dia gaspol ada event, itu pun tidak setinggi seperti koin-koin lain. Tetapi awet pumpnya lama. Ya. Kalau yang cepat, breakout atau gaspol itu tidak lama, akan dibanting. Nah, posisi dibanting itulah kita harus pandai memanfaatkan bagaimana untuk mengambil momen tepat untuk masuk, ya untuk beli, dan momen tepat untuk jual, untuk mencapai profit. Tuh, ya teman-teman, itu salah satunya saja yang saya berikan contoh yang ada di Indodax untuk bermain di spot. Nah, trader cerdas itu teman-teman, selain dia bisa memilih token yang potensial untuk diperdagangkan, dan juga pandai menentukan open posisi masuk dan open posisi jual, trader cerdas harus mempunyai yang namanya manajemen profit. Bagaimana cara dia mengatur untuk mendapatkan profit? Karena ada tahap-tahapannya, token yang bisa kita mainkan untuk mencapai profit zaman atau harian untuk scalping, ya. Scalping itu dalam jangka waktu mencapai profit hitungan jam, hari, 3 hari atau 1 minggu. Paling lama 1 minggu kita hold-nya. Itu untuk para scalping atau scalper ya, untuk pemain scalping. Ada untuk mencapai profit itu hold-nya 1 bulan. Karena target token ini 1 bulan ada burn, ada pembakaran. Makanya kita hold di saat dia bearish, nanti kita hold dalam 1 bulan. 1 bulan dia pasti akan burn, melakukan pembakaran rutin tiap bulan, maka dia akan pump. Nah, disitulah kita akan mendapatkan profit dari bulanan. Dan ada juga token yang berpotensi profit tahunan kita hold-nya. Seperti koin-koin naga. Koin-koin naga ini kita hold-nya untuk jangka panjang, ya. Karena kita mengetahui dia mempunyai proyek-proyek yang luar biasa yang sedang digarap, maka dalam 1 tahun akan rampung proyek tersebut, maka harga akan terpompa dengan selesainya proyek yang dikerjakan oleh developer. Nah, tentunya di antara token-token atau koin-koin yang kita mainkan dalam 3 fase ini, untuk mencapai profit harian atau jaman itu untuk scalping, dan untuk mencapai profit bulanan maupun tahunan, tentunya kita butuh analisis ya secara mendalam 3 hal. 1, analisis fundamental, kedua analisis teknikal, dan ketiga news, tidak terlepas dari news. Nah, kalau teman-teman sudah pandai melakukan manajemen profit, manajemen risiko, ya, sehingga teman-teman akan banjir profit dan cuan terus dalam bermain kripto dan dalam menentukan profit ya harian, bulanan maupun tahunan. Ya. Jadi butuh sekali untuk mendalami ilmu kripto, apalagi kita sudah terlanjur terjun di dunia kripto, jadi kita harus mempunyai ilmu secara spesifik mengenai analisis kripto dan juga dalam menentukan manajemen profit, ya, untuk menentukan profit yang kita inginkan untuk mencapai goal sesuai dengan target kita, yaitu ingin mendapatkan penghasilan harian, bulanan maupun tahunan. Teman-teman ya. Jadi untuk pemula itu sangat wajib banyak belajar mendalami ilmu edukasi kripto jika ingin profit atau cuan terus, dan bisa ikuti teman-teman. Alangkah bagusnya untuk mengikuti kelas saya, nanti di situ akan dibimbing dari A dan sampai Z untuk mengenai ilmu edukasi kriptonya. Ya, semoga bermanfaat edukasi yang saya berikan ini. Ya teman-teman, semoga kita cuan terus dan semoga kita akan menjadi naga dengan menghold koin-koin naga ya untuk kita hold di tahunan atau dalam waktu 1 tahun ya. Sampai di sini dulu mengenai edukasinya, dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.